Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian minggu kita hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, pada hari ini tanggal 23 Agustus 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, teguh berpegang pada kebenaran. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bagi kita jalan yang memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, mencurahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang diambil dari hukum yang ke-9 dan artinya, titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sejak Yesus di hatiku,
Marilah kita membaca epistel kita yang tertulis dari Amos 5, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca secara bergantian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kristus, anaknya yang lahir dari anak dan mati, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Amin.
Shalom saudara-saudara yang kasih. Sejenak kita mendengarkan Warta Minggu ke-12 setelah Trinitatis 23 Agustus 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebagai pertama, Warta Umum Anak Lahir. Pada hari Kamis 20 Agustus 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Deni Hartono Togatoro, Ibu Ria Widani Boru Panggabean, alamat Jalan Hang Tuah, ujung Gang Keluarga, Perum Green Blok 6D, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Liburan anak baru lahir dalam keadaan sehat. Yang kedua, warta pemberkatan Ningah. Warta kedua, akan menerima berkat pernikahan Patar Alexander Hutahayan, putra dari Bapak P. Hutahayan, Ibu S. Borsi Matupang. Alamat Jalan H. Alimin nomor 11 Sektor Arengka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Nadia Intan Lestari Boru Sihotang, putri dari Bapak A. Sihotang almarhum, Ibu E. Boru Situmorang almarhum. Alamat Perum Grand Harmony Blok C1 nomor 1 Cilung Cibogor, Jemaat HKBP Kirap Remaja, Resort Kirap Remaja. Pemberkatan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Agustus 2006 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan 27 Agustus 2006 pukul 10 WIB di tempat ruang konseling. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 23 Agustus 2006 telah pindah jemaat HKBP kita keluarga Bapak David Buan Asido Sinaga, Ibu Ronita Boru Manurung beserta 2 orang anak. Alamat Jalan Bukit Barisan Komplek Bukit Garden Residen Blok D nomor 11 Sektor Pengaiman Timur, pindah ke HKBP Muara Bungo, Resort Muara Bungo. Yang keempat, jemaat yang meninggal. Pada hari Selasa 18 Agustus 2006 telah meninggal dunia Ibu Resiani Boru Sinaga atau Opung Alparo, tutup umur 77 tahun. Alamat Jalan Seroja nomor 86 Sektor Padang Bulan 3. Tuhanlah kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Kamis 20 Agustus 2006 telah meninggal dunia Bapak Aib Tusab Sapri Lord Charrington Marpaung SH, tutup umur 46 tahun. Suami dari Ibu Renita Helena Boru Nenggolan, alamat Jalan Budi Sari, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Tuhanlah kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, suara koinonia. Pertama, pegawai minggu. Yang mengkhotbah minggu hari ini 23 Agustus 2006 pukul 9 WIB, Pendeta David CBW MTH Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, berita sekolah minggu. Seminar parenting dan ramah tamah. Sesuai dengan program seksi sekolah minggu, maka akan diadakan seminar parenting dan ramah tamah dengan guru sekolah minggu yang diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2006 jam 15 WIB sampai dengan selesai. Pembicara Dermawan Sihombing STP MA Konseling. Tema mendidik anak, kehadiran dan keteladanan. Tempat gedung sekolah minggu. Kami harapkan orang tua sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, sokongan pemeliharaan dan bangunan Prasana Huria. Minggu hari ini 23 Agustus 2006 akan mengadakan pengumpulan sokongan dana pengadaan pemeliharaan sarana prasarana Huria melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah selesai khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang keempat, ibadah bulanan PHD Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 24 Agustus 2006 diadakan ibadah bulanan PHD Forum Perempuan Seresot Pekanbaru bertempat di HKBP Tampan. Masuk 15 WIB. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan perlombaan dan perayaan HUT RI. Yang kelima, sidang majelis pekerja lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau MPL PGI. Pada hari Senin 24 Agustus 2006 diadakan sidang MPL PGI wilayah Riau 2006 bertempat di HKBP Pekanbaru dimulai pukul 9 WIB. Seksi lansia nomor 6. Pada hari Selasa 23 Agustus 2006 kegiatan lansia senam osteopatis pukul 7 WIB di halaman gereja. Memakai baju olahraga warna biru dilanjutkan dengan latihan core. Pertanyaan keluarga.
Malah pertandingan keluarga akan diadakan pada Selasa, Rabu, Kamis 25, 26, 28, 29 Agustus. Kiranya seluruh keluarga bersukacita melaksanakan ibadah keluarga. Tata ibadah disediakan dalam bentuk kopi yang dibagikan pada pertengahan sektor atau soft kopi dari website HKBP Pekanbaru. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 6 September 2006 gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga kita menyerahkan persembahan bulanan dan persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang telah disediakan dari perhelado sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop tersebut, dipersilakan untuk mengambil dari kotak yang telah disediakan pada setiap minggu masuk gereja. Yang ke-10, cuti berobat Bila Masjid Sinaga. Mulai hari Senin 24 Agustus sampai dengan 24 September 2006, Bila Masjid Sinaga akan melaksanakan cuti dalam rangka perobatan operasi lutut di Rumah Sakit Al Bros Sudirman. Yang 11, undangan paduan suara Serafim. Pada hari Sabtu 29 Agustus 2006, paduan suara Serafim akan mengikuti konser Asiper Junior Choir SMP Dharma Yuda Pekanbaru. Yang ke-12, PHD Remaja dan Pelajar Studi. Pada hari Sabtu 29 Agustus 2006 diadakan PHD Remaja masuk pukul 17 WIB bertempat di gereja. Diharapkan keadaan seluruh remaja di gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Suara Diakonia, pengumuman seksi pendidikan. Dana prestasi. Persyaratan penerima dana prestasi anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru. Pertama untuk jenjang SD, SMP dan SMK, SMA sederajat kelas 10 sampai 12. Diadakan untuk ranking pertama, 2 dan 3 semester genap tahun ajaran 25-26 berdasarkan piagam sertifikat surat keterangan dari sekolah masing-masing yang berlampir fotokopi yang diregisir. Berkas harus diketahui situa sektor. Yang kedua, jenjang perguruan tinggi D3 S1 dengan transkrip nilai IP prestasi, indeks prestasi 3,6 pada semester genap tahun ajaran 2006 dengan melampirkan fotokopi yang diregisir. Berkas harus diketahui oleh situa sektor. Bantuan pendidikan. Persyaratan penerima bantuan pendidikan anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2025-2026 adalah anak-anak jemaat dari jenjang SD, SMK, SMA yang ekonomi orang tuanya yang kurang mampu berdasarkan pengajuan situa sektor dengan melampirkan fotokopi raport tahun semester genap 2025-2026 selanjutnya akan diverifikasi oleh tim Diakonia. Batas penyerahan berkas Minggu 30 Agustus 2026 jam 10 WIB. Pengumuman penerima dana prestasi bantuan pendidikan tahun 2026 Minggu 6 September 2026. Penyerahan dana prestasi dan bantuan pendidikan 2006 Sabtu 13 September 2026 pukul 4 WIB setelah selesai ibadah. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus 2026 dengan membaca renungan firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Warta jemaat mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada website HKBP Pekanbaru. Demikianlah warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu Madita Salutna. Dalam minggu setelah Trinitatis yang ke-12, firman Tuhan menyapa kita di dalam Efesus 4 ayat 7 sampai ayat 16 dengan topik teguh berpegang kepada kebenaran. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bahagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Seandainya kita sama dengan orang yang di kiri kanan kita, molo di hatabatak at sugari tabereng na di siya mudo di siya biraktai sarupa dohot tita ratar songgot dohita. Bah, ay sedo na dia do kawe na dia do ori. Alani taparate-ate honjolo sejenak yang di kiri kanan kita, seandainya dia sama atau mirip dengan kita, rasudi duhita suku cukun, nadia duau. Yang mana aku?
Melihat mata do kita bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita berbeda. Maka kalaupun berbeda pemikiran, berbeda pendapat, apalagi pendapatan, idona paling menonjol. Kalau kita melihat orang lain beda pikiran dengan ini, pasti do pendapatan nipe, do penampilan nipo berbeda. Apalagi di pesta-pesta besar do diaka resepsi ate, tor asing do penampilan, tor cingklong do ina, tor asing do penampilan yang satu, jaladang lupa suplemen posting foto untuk merubah isi postingan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga dengan kemajuan daripada IT. Kemajuan dengan AI, ChatGPT, bahkan mungkin aku dalam khotbah sudah mungkin dibuka dulu. Siapa tahu beda tipis khotbah pendeta itu dengan yang di ChatGPT itu. Tanya dulu, dibuka dulu, nanti mungkin beda tipis katanya. Dan kadang memang sudah lebih pintar AI ini merubah. Posohi ado inaton HP ibai memetua dua matau do inaton alai. Ditanya lah AI ChatGPT, rubah dulu wajahku yang bagaimana? Aku suka yang seperti ini, dirubah. Aku sedang galau, apa jawabnya? Terserah kaulah, suka-suka mulah. ChatGPT menjawab kita dan AI menjawab apa yang menjadi pergumulan. Dan kadangkala kami pendeta pun nanti tidak perlu lagi ditanya karena pendeta mungkin tidak dipercaya, tetapi AI lebih dipercayai. Bisa aja tanya nanti semua itu. Aku sedang galau, gimana jawabannya? Aku sedang mau bertemu di ini, gimana penampilanku? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Dan bahkan kita lihat ibu bapak, semua bisa dijawab dengan ChatGPT dan AI yang sudah ada di handphone kita. Makanya setiap hari, setiap pagi orang mencari handphonenya. Dan datang bapak-bapak, kalau aku bangun pagi bukan handphone yang kucari, tetapi anakku yang kucari. Kenapa katanya? Ai dibuat danakina budari handphoneku dipinjam nina. Itu juga handphonenya yang dia cari. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kalau dikatakan tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Maka kita bersyukur kalau kita berbeda dengan orang, kalau ada pendapat berbeda, kalau ada wajah orang berbeda dengan untunglah kita tidak sama. Adong na uli, adong na doron, adong na songonon, adong na songonon, adong na matang, well done, akadong ata, birong do naon, adong kariting, adong na songonon, maulehate mata dok tu debata. Dan itulah yang dikehendaki Allah supaya kita saling melengkapi dan saling membutuhkan dan saling memperhatikan satu sama lain. Tetapi tidak perbedaan itu yang dipersoalkan. Tetapi bagaimana saya untuk menempatkan diri supaya saya bermanfaat, berguna di dalam perbedaan itu. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, apa yang menjadi pegangan kita dalam khotbah ini? Kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran Allah, bukan hanya kebenaran dalam istilah orang Batak, kebenaranmu bukan dengan perasaanmu. Kebenaranmu bukan hanya dengan pikiranmu. Kebenaranmu bukan hanya kemauanmu. Kebenaranmu bukan hanya apa menurut kamu sendiri dan apanya. Sehingga sering kita menjadi persoalan dan tidak ada titik temunya. Tetapi kebenaran Allah adalah sekalipun ada perbedaan, sekalipun ada tidak sama pikiran kita dan tidak sama kemauan kita. Tetapi untunglah itu dibuat Tuhan supaya kita saling melengkapi dan saling memperhatikan satu sama lain. Dan itulah sebabnya dikatakan tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian Allah yang tidak sama dan pemberian Allah yang berbeda-beda sehingga kita boleh untuk menempatkan diri kita. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bermanfaat bagi orang lain.
Sehingga kita bisa untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan satu sama lain. Sehingga setiap manusia dengan pemberian Allah itu kita takut akan Allah. Kita takut dengan Allah yang bahwa Allah memberikan, bukan tidak ada artinya manfaat kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Jika Tuhan atau Kristus memberikan kasih karunia kepada setiap orang, kalau saya memperoleh karunia yang berbeda-beda, ibu bapa diberikan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Sama dengan anak-anak kita tadi dengan kor yang dikatakan dengan suara dengan begini. Ada yang anak-anak remaja dan ada yang sudah orang tua mungkin. Dengan talenta bahwa ada orang yang suka mendengar tetapi tidak bisa bernyanyi. Tetapi masing-masing itu sebagai karunia yang diberikan Tuhan. Supaya dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing dianugerahkan oleh Tuhan menurut ukuran dan pemberian Allah. Supaya kita bisa berguna dan berdampak untuk orang lain. Karena itu ibu bapak kalau kita lihat di TikTok itu semua berlomba dengan kreator TikTok. Sehingga orang Batak pun terkenal dengan TikTok. Orang dengan TikTok menjadi top, tetapi dengan TikTok menjadi mid top dan top dulu. Makanya anak-anak bertanya kepada bapaknya, Pak, takutnya kau lihat gajah itu kan di TikTok gitu. Enggak, besar pun gajah bisa apa gitu semua itu. Lebih kuat bapak. Kalau dengan singa, dengan harimau, apalagi itu kupulosnya itu semua dengan begini-begini. Gak ada yang ditakutin bapak. Tapi pak, pelan dia bilang, kalau bapak takutnya sama mama katanya. Sip maho unak sukunya non. Gak makan kita nanti begini. Nah. Maksudmu? Jadi takut, enggak kutanya. Jadi kau samakan mama dengan mamamu dengan harimau dengan gajah? Bukan pak, yang kutanyanya. Karena selama ini kalau lihat bapak sama mama takut enggak? Tapi ibu-ibu jangan tersinggung ya. Dengan dong suara polisi tuh berarti. Mula ada orang tuh namatay satabi juah kena. Maaf dulu kena. Sotong ibereng inata inna kan. Atau yang di lapo yang dibilang itu istilah Marpinas yang minum di lapo itu. Kalau dia minum tuak, tambaijo katanya, dibuka dompetnya. Tambaijo katanya. Jadi udah berapa kali dilihat cukuplah amang inang puasa ngabagak behu bereng keberinatain apa naung teler doh. Itu hanya sekilas ilustrasi. Itu bukan merendahkan wanita, bukan merendahkan laki-laki, tetapi supaya kita di dalam fungsi dan peranan kita, supaya bapak dan ibu juga saling menyesuaikan, saling memahami orang lain. Bagaimana suami memahami istri, bagaimana istri memahami suami, bagaimana kita saling memahami dengan karunia dan talenta. Molo di leon tuamat tasonon, di leo tuinat tasonon, di leo tusonon, di leo dihita perbedaan ukuran-ukuran. Supaya sama dengan apa yang istilah anggoti kiposo khatam holanau dona mandadako inna alaidung matua don ukuran tiki ukuran 12 soi nama sayang alaidung ukuran 22 bah kan ngadawi ukuran 12 do 22 bahasa ukuran 22 nga sejahtera tong enatai di bana matai ti ai di muruki pe tong dialang mokan di hahua petong dengan persoalan. Ibu bapak karunia perbedaan itu diberikan Tuhan untuk kita untuk saling melengkapi. Sehingga kita bisa bagaimana kita menunjukkan kasih setia dan kebenaran Allah di dalam diri kita masing-masing. Kalau saya sebagai suami, kalau saya sebagai istri, kalau saya sebagai orang tua, kalau saya sebagai anak, kalau saya sebagai pekerja, atau kita lihat di dalam berita-berita semakin S1, S2, S3 orang, tetapi semakin tidak kita percayai. Dan maul memang lulu ya karena pistar.
Dan Maul tidak sulit lagi mencari orang yang pintar dan berpendidikan. Tetapi kita lihat siapa yang merusak moral dan juga pendidikan, dunia pendidikan. Siapa yang merusak adalah justru orang-orang yang punya jabatan dan punya kedudukan, yang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah mensyukuri dan tidak mempergunakan jabatan amanah sebagai tugas dan panggilan untuk kepentingan orang banyak. Karena itu Bapak, kalau Tuhan memberikan kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda, apakah saya menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk mengabdikan dan pelayanan itu, untuk membangun kesatuan iman, untuk membuat pembangunan tubuh Kristus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Allah. Maka dikatakan kalau ada rasul-rasul, kalau ada nabi, kalau ada pemberita Injil, kalau ada gembala, itu dalam konteks gereja. Tetapi dalam konteks dalam pekerjaan kita, kalau ada pimpinan, kalau ada pejabat, kalau ada bendahara, kalau ada dia pendidik, kalau ada dia fungsi tugasnya masing-masing. Ini bukan hanya dalam konteks gereja, tetapi konteks dalam keluarga, konteks dalam tugas dan panggilan kita di perusahaan, dan bahkan di lembaga pemerintah, di lembaga manapun, kalau kita menjadi orang-orang yang dipercaya dan terpercaya. Dan itulah menjadi panggilan kita. Ibu bapak, membedakan yang tulus, membedakan yang benar dan yang tidak benar, dan yang dibenar-benarkan. Membedakan orang dalam kehidupannya adalah bagaimana kita membedakan itu yang asli dan yang palsu. Kemarin saya jalan pagi di satu kompleks di sana. Itu membuat hiasan-hiasan bunga. Saya pegang, oh yang ini palsu, yang ini ori. Yang ori dari Jakarta kiriman bunga-bunga semua saya foto. Yang ori itu saya foto, yang palsu saya foto juga. Lebih berkilat yang palsu itu, dan yang asli itu kita lihat bahwa agak-agak redup, tapi kita bisa pegang dan bisa kita sentuh. Itu berarti ibu bapak, semua yang tiruan itu lebih bersinar nampaknya, lebih apa kita lihat daripada yang asli itu. Tapi ibu bapak, mana membedakan tas yang ori dan yang KW? Maaf, siapa tahu ibu-ibu membawa yang KW dan yang ori. Kalau yang KW datang hujan dan matahari, pasti diginikannya itu. Tapi kalau yang ori datang hujan dan matahari, pasti diginikan itu. Dan satu lagi, kalau itu tas yang KW, yang ori dan jut-jut harganya, itu pasti di atas meja. Ida, tas ni siapa onina? Sorry. Uboto do ida na ori di tasmi. Tapi yang KW pasti di bawah kursi meja. Maksudnya, segala yang berharga pasti kita rawat dan pasti kita peluk. Pasti kita jaga dan hargai. Tetapi yang palsu apapun itu, kalau misalnya ada maling, ada apa-apa, gak apa-apa, aduh, udah ini nih, kenapa? Tak pola, ai KW di dang asli, dijagu do, di berangkas do na ori. Tersimpan yang ori itu, tersimpan yang asli dan tulus itu, tersimpan hati-hati yang jujur dan yang tulus itu dia tunjukkan pada waktunya dan pada tempatnya. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan yang kita pakai itu dengan tulus, karunia-karunia dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan tulus. Sehingga itu memberikan kasih karunia yang diberikan Tuhan adalah untuk memberikan seteladanan, memberikan contoh, memperlengkapi setiap orang supaya kita memperlengkapi orang lain. Kita membangun tubuh Kristus dan kita mendorong setiap orang untuk ikut ambil bagian
dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Maka dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan gereja, dan juga dalam pekerjaan kita, setiap orang mempunyai peran dan harus kita hargai. Sama dengan tubuh kita, sama dengan tangan kita. Kalau jari sama semua, tidak ada tempat yang bisa mengatakan begini. Tapi semua jari itu mempunyai fungsi dan mengatakan kau jempol, kau hebat. Alai unang adong madok, dakku padak kono songonon unangin. Itu berarti ibu bapak, setiap kasih karunia itu hal yang kedua adalah untuk ikut ambil bagian dalam membangun tubuh Kristus di dalam setiap perjalanan dan kehidupan kita. Saudara-saudara kita masing-masing dan ibu bapak juga yang di balkon, sekalipun saya tidak melihat hati wajah ibu bapak, tapi Tuhan melihat hatimu kepada siapapun. Sipata songonikan, bu hidup padopak alai roha patudal. Pendeta bisa dilihat, tapi tangannya aktif dengan mengirim WhatsApp dan bahkan mungkin pengkhotbah dipoto, pas suaranya begini dikirim sama orang lain. Ibu bapak saudara-saudara, masing-masing kita ambil bagian. Setiap orang percaya dipanggil menjadi bahagian pelayanan untuk orang banyak. Talenta dan karunia yang kita miliki masing-masing, keahlian, kesanggupan kita itu adalah untuk membangun tubuh Kristus sebagaimana yang dikehendaki. Dan yang terakhir ibu bapak, tujuan akhir dalam perjalanan iman kita adalah untuk kedewasaan rohani. Perjalanan kehidupan kita ibu bapak yang bahkan kita lihat ini, setiap yang lahir menjalani perjalanan yang muda, tua dan sampai lanjut usia. Maka kepada lanjut usia selalu saya katakan hidup para lansia harus lengkap dengan 4M. Jangan sibuk mencari, jangan sibuk mengumpulkan, tetapi harus menikmati sebelum mewariskan. Tapi banyak orang tua dang dope loja ibana mencari, loja mengumpulkan, tormarsinakat tu mewariskan dang sangat menikmati. Dan yang diwariskan ini pun menjadi persoalan untuk anak putra putrinya yang menjadi akar permasalahan. Molado ngakalansia di sonate, hiduplah dengan 4M. Mencari ke Pekanbaru ini, mengumpulkan di Pekanbaru ini, tetapi menikmati juga jangan lupa sebelum mewariskan. Unang lalap pamu papungupunguhon, unang lalap pamu mengalului, alai nikmatilah hari-hari usia tua. Maka selalu saya katakan, sehat fisik, sehat pikiran, sehat hati, tetapi harus sehat tabanas dompet masa depan lansia. Unang gabi pengemis kepada putra putrinya. Amin lansia. Berarti ngagudang lansia isonak pesu lansia. Itu berarti menikmati supaya itu menjadi proses untuk kalian. Jangan menjadi beban kepada putra putri anak-anaknya. Unang didok kupa sekolah hoko asadong mangurusau muse. Molodung matua au sogot ninna ahodo paturehon ninna. Tapi jangan menjadi anak-anak yang dibawa orang tuanya pakai kursi-kursi roda, tetapi yang membayar opung mana ATM-nya, toh orang tuanya yang membayar. Karena itu tujuan akhir kita adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah kesatuan apapun latar belakang kehidupan kita, apapun kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai kedewasaan yang penuh. Tingkat pertumbuhan iman kita supaya kita tidak lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia, oleh kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi kita berpegang teguh di dalam iman yang tertuju kepada Tuhan supaya kita di dalam satu iman mengenal Kristus. Kedewasaan iman tidak diombang-ombangkan oleh pengajaran apapun. Sehebat apapun pengetahuan AI ChatGPT, saudara-saudara, hubungan emosional dibutuhkan.
Maka selalu saya katakan hubungan manusia tidak hanya cukup dengan hubungan ekonomi dan bisnis atau hubungan emosional, tetapi harus hubungan spiritualitas. Dong aku sahapor siaun, temanku yang seiman dalam perjalanan hidup kita. Karena suatu saat kita akan dinyanyikan sonang mamudum. Edehonon nado sugut tuita hamu akamang sonang mamudum. Atau unang adong namudum mabigi jamita. Amin. Paite dia deho tuita sugut sonang mamudum. Alay dak olak ni. Hehe do muse pamatak taon. Dang olak ni muse. Alay masih paida duhita duk sahat belakana. Ede orang Bataki nasa jolmai kon mate. Sonang mudum. Alay hehe do muse. Masih paida do muse. Yakinlah kita akan saling berjumpa orang seiman di dalam Kristus. Karena itu pergunakanlah kesempatan selama kita hidup, pergunakanlah talenta dan karunia. Apa yang bisa saya wujudkan dalam tugas dan panggilan pelayanan saya? Apa yang diberikan Tuhan karunia kepadaku? Karunia itu dipakai membangun tubuh Kristus, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meninggikan diri. Sama halnya ibu bapak selalu saya katakan, penyakit ginjal sangat berbahaya, cuci darah selamanya. Tetapi juga hati-hati penyakit ginjaro, ginjang niroha, mabain merendahkan orang lain. Unak saat tamu tu pekambaruon, ibu kamu penyakit ginjaro, ginjang niroha. Ginjal berbahaya, cuci darah sampai menunggu kematian. Ginjaro mabain hacit rohani halak. Satu dunia molo mate pehita dohonon na sugut edang mate dupi nagi jangan rohaniin. Tinggalkan penyakit ginjaro. Jangan sesudah memiliki sesuatu di Pekanbaru ini, jangan sesudah ada ini dengan ini, ingat edehonon na do tuhita lo asau asalau. Kita dong nalao alay namang edehonido dang lao. Atong tapak kema partikian talenta na nilehon itu hata. Aku hidup untuk memberi dampak untuk banyak orang. Apapun tugas dan pekerjaanku, apapun fungsiku, sampai masa tuaku, aku bisa berguna dan marlapatan tudongan jolma. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami akan kasih karunia Tuhan untuk kami lakukan tugas dan panggilan dan pekerjaan kami masing-masing, supaya kami berdampak dan berguna kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan berikan kepada kami karunia yang berbeda-beda. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam persekutuan kami dan juga jemaat yang pindah, Engkau berkati Tuhan, supaya apa yang ditemukan selama dia bersekutu di jemaat ini bisa berdampak di jemaat yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang meninggal, keluarganya kami berdoa untuk keluarga mereka. Dan kami serahkan kepadamu Tuhan, keluarga Ibu Renyatini Borusinaga. Tuhan yang memberkati semua putra-putrinya dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga untuk keluarga Aibtu Sapril Road, Karinton Merpau, kami berdoa untuk Ibu Renti Herlina dan semua keluarga yang berduka, biarlah Tuhan yang menghibur mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, sebagaimana yang di warta itu menjadi bahagian daripada beban doa-doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Biarlah juga kesabaran daripada keluarga-keluarga yang mengurus yang sakit. Karena kami tahu Tuhan kesabaran daripada keluarga-keluarga yang merawat yang sakit. Demikian juga pergumulan orang-orang yang sakit di rumah sakit dan di rumah. Demikian juga dalam pergumulan-pergumulan dan dana-dana yang mereka butuhkan untuk perawatan orang sakit. Biarlah juga Tuhan yang mencukupkan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, yang Tuhan berikan umur yang panjang, dan juga untuk ulang tahun pernikahan mereka. Supaya mereka tetap mensyukuri hari-hari Tuhan, kebersamaan sebagai suami dan istri,
dan menjadi keteladanan bagi putra-putri mereka dan bagi anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua kegiatan-kegiatan pelayanan koinonia, marturia dan diakonia, dan para pendeta kami dan para halado secara bersama-sama untuk membangun kesatuan jemaat dan juga sebagian iman daripada jemaat bertumbuh secara dewasa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua program dan pelayanan gereja ini. Dan juga kami berdoa untuk semua pimpinan HKBP di pusat, distrik, dan resort dan huria. Dan juga pemerintah kami Tuhan, supaya semua apapun situasi keadaan sosial, politik, ekonomi di dalam bangsa dan negara kami ini, dan biarlah itu semua program-program pemerintah seturut dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat kami. Dan demikian juga untuk aparat pemerintah, aparat keamanan kami secara bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua pelayanan gereja ini dari hari ke hari. Dan kami pun, Kau tahu Tuhan, apapun pergumulan kami, setiap pribadi, lepas pribadi, dan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, dan manapun. Dan anak-anak kami, putra-putri kami yang belum mendapatkan teman hidup, biarlah Tuhan memberikan indah pada waktunya. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang muda, yang sudah Engkau berkati, yang merindukan anak dan keturunan. Biarlah Tuhan juga memberikan kebahagiaan untuk setiap keluarga yang sudah Engkau berkati, yang belum mendapatkan anak dan keturunan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Doa-doa dan permohonan kami, biarlah Engkau sempurnakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kedua. Bersama tanpa pamrih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.